Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah-jamaah yang berbahagia, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada berputra dan tiada pula diputrakan, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, dan yang terutama ialah nikmat iman dan Islam, yang itu merupakan harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita di dunia ini dan nantinya akan menjadi kunci kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Dan juga semoga salam beserta sholawat senantiasa tercurah dari Allah teruntuk junjungan kita Nabi Agung akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta ahli keluarganya maupun para sahabat dan bagi siapapun yang mau mengikutinya sampai akhir zaman kelak. Dan marilah kita selalu memperbarui ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dan juga meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Jamaah-jamaah yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada pemerintah yang ternyata sangat peduli memperhatikan akan aspirasi dari umat Islam dengan dicabutnya legalitas miras. Ini sangat baik sekali dan bukan hanya untuk umat Islam saja manfaatnya, tetapi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, di negara kita ini. Kenapa demikian? Karena minuman keras merupakan ummul khaba'is, ialah sumber dari segala bencana yang ada di dunia ini. Maka sekali lagi pantas kalau kita bersyukur, terima kasih atas kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Walaupun ada sebagian masyarakat di 4 daerah, misalnya seperti Provinsi Bali, Papua, kemudian juga Nusa Tenggara Timur dan juga Sulawesi Utara, mereka menginginkan hal tersebut supaya legalitas minuman keras berjalan. Namun ternyata semua itu mentah, alhamdulillah. Kalau 4 daerah tersebut dikabulkan, tentunya nanti yang lain juga akan ikut ini. Dan bisa jadi seluruh daerah di Indonesia juga akan ikut-ikutan. Kenapa sana boleh, sini tidak? Dan perlu diketahui para jamaah, kalau sampai ini menjadi hal yang legal, sah, resmi, maka sulit untuk memberantasnya. Kenapa ini sudah legal, sudah sah, resmi, kok dilarang kita meminumnya, kita mengkonsumsinya? Itu yang terjadi. Dan dengan demikian, maka kerusakan moral bagi bangsa ini akan merajalela, sulit dikendalikan. Ini. Apalagi Al-Quran jelas memerintahkan untuk meninggalkannya. Sebagaimana yang pertama ialah di dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan juga perjudian.
katakanlah keduanya sangat besar dosanya dan memang ada manfaatnya, tetapi dosanya, kerugiannya, akibat buruknya lebih besar daripada manfaatnya. Karena apa? Manfaatnya hanya untuk menghangatkan badan, tetapi kerugiannya jelas di sini banyak terjadi, maka akan merusak saraf, merusak pola pikir, merusak ekonomi, dan juga merusak persaudaraan, membuat resah di dalam masyarakat. Ini yang terjadi para jamaah. Jadi sekali lagi kita tetap mendukung tentang hal tersebut, dan juga merupakan suatu hal yang membangkitkan permusuhan bagi satu sama lain. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqum min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras sesuatu yang memabukkan, dan juga perjudian, dan juga sesaji, dan juga mengundi nasib, semua itu adalah merupakan perbuatan kotor dari setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'alakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Dengan kita meninggalkan hal-hal tersebut, maka insya Allah keberuntungan akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, dan juga ketenteraman di dalam kehidupan berkeluarga, dan juga di dalam bermasyarakat. Semua akan terjalin sesuatu yang harmonis di dalam kehidupan ini. Itulah keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah, apalagi di akhirat. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah konon disodori 3 jenis minuman, antara lain susu, madu, dan khamr. Tetapi pilihan Rasulullah jatuh pada susu. Malaikat Jibril mengatakan, benar apa yang engkau lakukan. Kalau kamu Muhammad memilih minuman khamr, maka umatmu akan rusak, akan mengikutinya. Kalau kamu minum madu, maka yang dicari oleh umatmu adalah yang manis-manis, hanya sekedar kehidupan dunia. Dan kalau kamu minum susu, maka sungguh ini yang menyehatkan, kata malaikat Jibril. Itulah akhirnya pilihan Rasulullah jatuh pada minuman susu, bukan yang dua. Dan walaupun ternyata yang terjadi, walaupun nabinya meminum susu, namun umatnya ada yang minum khamr ini. Ini adalah sebuah pelanggaran. Dan perlu diketahui pula para jamaah, dalam ayat 91 dikatakan, innama yuridu syaiton, sesungguhnya tidak lain kehendak setan, kemauan setan, ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir, membangkitkan permusuhan dan juga kebencian di antara kalian dengan dua hal tersebut. Para jamaah yang berbahagia, kalau di situ ada orang-orang yang minum minuman keras,
maka sering terjadi perkelahian, terjadi keributan, terjadi kericuan. Insya Allah tidak mungkin terjadi ketika terjadi pengajian kok ada yang berkelahi. Jelas itu sangat mustahil dan sangat langka. Tetapi ketika di situ orang minum minuman keras, maka yang terjadi adalah perkelahian, keributan dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau sudah demikian, nyawa tidak ada harganya. Maka sekali lagi, apa yang menjadi perintah Allah ini perlu kita camkan di dalam hati kita masing-masing. Bukan hanya sekedar permusuhan dan juga kebencian, namun juga dikatakan wa yasuddakum an dzikrillah wa anis-shalah, dan juga menghalang-halangi kalian untuk ingat kepada Allah, berbakti kepada Allah, dan juga dari sholat. Biasanya orang yang sudah kecanduan demikian ini sulit untuk melakukan kebaikan, untuk mengingat Allah, untuk mengerjakan sholat. Walaupun namanya saja memakai nama Islam, namun jauh dari tuntunan Islam ini. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian tidak mau menjauhinya, kata Allah. Tentunya bagi kita yang punya iman, yang ingin mengharapkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, yang ingin keharmonisan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, tentunya dengan sukarela, dengan ridho menjauhinya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa qurbi firwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang terakhir para jamaah, bahwa apa yang menjadi perintah Allah kalau kita laksanakan tentu membawa kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Namun manakala kita mengabaikan, kita melanggar perintahnya, malapetaka yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.